Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sulistiawati akan mempresentasikan paper yang berjudul Penilaian Portofolio Based on COVID-19 Case dalam Perkuliahan Asesmen Pembelajaran Matematika sebagai inovasi asesmen bermakna di era New Normal. Pandemi COVID-19 telah dirasakan oleh masyarakat di seluruh negara, termasuk Indonesia, sejak awal tahun 2020 lalu hingga saat ini. Adanya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang besar di beberapa aspek kehidupan masyarakat, yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Seperti tampak pada layar, COVID-19 pandemik berdampak kepada penutupan beberapa tempat wisata, adanya pola hidup baru seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, adanya perubahan pola pembelajaran menjadi belajar dari rumah, pembatasan kegiatan ibadah di beberapa fasilitas umum, dan penuhnya rumah sakit COVID. Adanya fenomena yang berhubungan dengan kasus COVID-19 ini menarik perhatian media baik cetak maupun media online. Hal ini terbukti sepanjang tahun 2020 terdapat lebih dari 5 juta berita yang membahas tentang kasus COVID-19 ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Indicator, sepanjang tahun 2020 terdapat 10 media online yang paling aktif memberitakan kasus-kasus yang berhubungan dengan COVID-19. Dengan banyaknya media dan pemberitaan mengenai COVID-19 tersebut, tidak sedikit terjadi perbedaan pemberitaan antara satu media dengan media yang lain. Perbedaan data yang terjadi pada beberapa website atau media menunjukkan kepada masyarakat bahwa kurangnya kesepakatan antara satu media atau satu website dengan website yang lain dalam memberitakan perkembangan kasus COVID-19. Perbedaan data dalam pemberitaan ini disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah perbedaan metode perhitungan, waktu perilisan data pada masing-masing situs pemberitaan, perbedaan variabel, error sinkronisasi, dan kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh orang yang mengukurnya. Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam aspek penilaian pendidikan, perbedaan data dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kasus COVID-19 ini berhubungan dengan inter-rater reliability atau kesepakatan antar rater. Reliabilitas inter-rater mengukur kesepakatan dari beberapa penilai untuk mengetahui apakah prosedur penilaian atau pengamatan yang dilakukan oleh masing-masing rater atau penilai sama atau berbeda. Selain adanya perbedaan data kasus COVID yang diberitakan oleh satu media dengan media yang lain, pandemi COVID-19 juga membawa dampak yang besar dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan. Melalui Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, pemerintah menghimbau satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar dari rumah yang bertujuan untuk tetap memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan peserta didik dan tetap memperhatikan resiko penularan COVID-19. Dengan adanya kebijakan belajar dari rumah ini, semua elemen pendidik harus melakukan penyesuaian pembelajaran. Beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam konteks kegiatan belajar dari rumah adalah perubahan yang berkaitan dengan platform pembelajaran yang digunakan, strategi pembelajaran, dan teknik evaluasi. Dalam hal platform pembelajaran dalam kegiatan belajar dari rumah, guru dapat memanfaatkan berbagai macam platform seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet,
Skype, Moodle, Google Drive, dan yang lainnya. Sedangkan dalam hal strategi pembelajaran, dalam kegiatan belajar dari rumah, hendaknya guru melakukan linkage materi atau menghubungkan antara satu materi dengan konteks kehidupan secara umum. Hal ini dilakukan agar konsep, ide, dan teori tidak hanya diakui sebagai hal yang ada, tetapi juga perlu dicari makna untuk mencapai kemajuan belajar. Dalam bidang teknik evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan belajar dari rumah hendaknya tidak hanya mementingkan hasil, tetapi juga mempertimbangkan proses yang dilakukan oleh peserta didik. Salah satu teknik evaluasi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam kehidupan secara umum adalah evaluasi dengan konteks COVID-19. Mengingat pembelajaran dari rumah dilaksanakan sebagai akibat adanya pandemi COVID-19. Pemilihan konteks penilaian dalam proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 harus disertai dengan ketepatan pemilihan teknik penilaian. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, teknik penilaian yang baik hendaknya tidak hanya mementingkan hasil akhir, tetapi juga harus mempertimbangkan proses yang siswa lakukan dalam menyelesaikan tugas. Salah satu jenis penilaian yang dapat menilai proses sekaligus hasil adalah penilaian portofolio. Dalam penilaian portofolio ini memuat beberapa struktur yang harus ada, yakni format, tujuan penilaian, penjelasan mengenai produk yang diserahkan, teknik pengumpulan, serta cara penilaian produk yang diserahkan. Berkaitan dengan format, dalam penilaian portofolio hendaknya dijelaskan berkaitan dengan tujuan penilaian, urutan produk yang diserahkan, teknik pengumpulan, cara penilaian, bukti, dan batas waktu pengumpulan. Sedangkan berkaitan dengan tujuan penilaian portofolio ini hendaknya menilai kelengkapan sekaligus kualitas bukti portofolio yang diserahkan oleh siswa. Berkaitan dengan produk yang diserahkan, beberapa hal yang perlu diserahkan oleh siswa diantaranya adalah konteks yang berhubungan dengan efek COVID yang akan dianalisa menggunakan reliabilitas iterator, sumber referensi yang terpercaya dari berbagai macam media, kategori dalam perhitungan reliabilitas iterator, perhitungan koefisien reliabilitas iterator dengan memanfaatkan Microsoft Excel. Sedangkan dalam aspek teknik pengumpulan, penilaian portofolio based on COVID-19 ini dilakukan dengan memanfaatkan Google Classroom dan Google Form. Untuk teknik penilaian dari beberapa produk yang diserahkan oleh mahasiswa dinilai dengan berdasarkan rubrik penilaian analitik dan rubrik penilaian diri. Rubrik penilaian analitik digunakan untuk menilai semua produk portofolio yang dikumpulkan oleh mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria. Dalam penilaian portofolio based on COVID-19 ini digunakan 5 kriteria yang akan dinilai, yakni konteks, referensi, pemanfaatan Microsoft Excel, penggunaan kategori, dan perhitungan. Masing-masing kriteria dinilai dari jenjang sangat baik hingga sangat kurang. Masing-masing penjenjangan tersebut dijelaskan secara deskriptif agar lebih mudah memberikan gambaran setiap siswa di mana letak kemampuannya berdasarkan beberapa kriteria yang dinilai. Rubrik penilaian analitik digunakan untuk menilai pemahaman masalah masing-masing mahasiswa terhadap penerapan koefisien reliabilitas iterator untuk menganalisa berbagai macam kasus yang berhubungan dengan efek COVID-19.
Berdasarkan pendapat Stenmark, hal-hal yang harus dievaluasi dalam pembelajaran matematika selain pemahaman masalah adalah fleksibilitas, komunikasi, asesmen diri, persamaan dan keadilan, serta dugaan atau hipotesis. Oleh karena itu, untuk menilai beberapa hal selain pemahaman masalah tersebut, digunakan form penilaian diri yang disebarkan kepada mahasiswa melalui Google Form. Beberapa hal yang dianalisa diantaranya adalah mengukur fleksibilitas, asesmen diri, dan hubungan. Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang berhubungan dengan konteks yang dianalisa oleh mahasiswa dengan menggunakan koefisien reliabilitas iterator dan berhubungan dengan efek pandemi COVID-19 ada 11. Di antaranya adalah kesepakatan beberapa sumber tentang pengkategorian status daerah rawan COVID-19, kesepakatan beberapa sumber tentang jumlah pengunjung fasilitas umum saat pandemi, kesepakatan beberapa sumber tentang jumlah pengguna situs belanja online, dan konteks-konteks yang lain. Selain itu, berdasarkan kategori, mahasiswa menggunakan 2 jenis kategori untuk menganalisa berbagai konteks yang berhubungan dengan efek COVID-19. Kategori tersebut adalah kategori nominal dan kategori ordinal. Kategori nominal digunakan oleh mahasiswa untuk menganalisa konteks yang berhubungan dengan persetujuan 2 rater tentang jumlah peserta yang lolos verifikasi prakerja. Kategori itu dibedakan menjadi 2 jenis, yakni A untuk peserta yang lolos verifikasi prakerja dan B adalah peserta yang tidak lolos verifikasi prakerja. Sedangkan kategori ordinal digunakan untuk menganalisa konteks yang berhubungan dengan persetujuan 2 rater tentang jumlah penumpang MRT dan LRT di Jakarta selama pandemi. Kategori dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah rendah, yakni 0-50 penumpang yang menggunakan MRT dan LRT di Jakarta, dan kategori tinggi, yakni dengan deskripsi 51 hingga 100 penumpang yang menggunakan MRT dan LRT di Jakarta selama pandemi COVID. Dalam hal penggunaan Microsoft Excel untuk menganalisa atau membantu proses perhitungan koefisien reliabilitas iterator, mahasiswa menggunakan beberapa formula, diantaranya adalah formula COUNTIF, formula SUM, formula perpangkatan, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada aspek yang lain, yakni perhitungan koefisien reliabilitas iterator, terdapat 5 teknik perhitungan yang dilakukan oleh mahasiswa. Di antaranya adalah Cohen-Kappa, Schottsby Coefficient, J-Index, Quetz AC1 Coefficient, dan Krippendorff Alpha. Dari kelima teknik perhitungan ini, Cohen-Kappa adalah teknik perhitungan yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan Krippendorff Alpha adalah teknik perhitungan yang paling sedikit dilakukan oleh mahasiswa. Pada aspek penilaian proses, yakni penilaian yang dilakukan untuk menilai diri melalui Google Form, tampak bahwa beberapa kelompok mengalami kesulitan dalam menerapkan formula-formula khusus pada Excel, misalnya saja COUNTIF. Sehingga terdapat beberapa kelompok mahasiswa yang masih secara manual dalam mencari jumlah data dengan kriteria tertentu. Selain itu, beberapa penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan sumber referensi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan penggunaan pedoman penulisan karya tulis yang berbeda-beda pula.
Dengan adanya hal ini, untuk proses penilaian berikutnya, hendaknya harus ada kesepakatan tentang pedoman penulisan karya tulis yang digunakan. Pada aspek penilaian diri yang lain, yakni untuk menilai hubungan, semua kelompok sepakat bahwa perhitungan secara manual dan perhitungan dengan bantuan Microsoft Excel memberikan hasil yang sama. Karena pada dasarnya Microsoft Excel hanya dijadikan sebagai alat bantu perhitungan saja. Sedangkan formula yang digunakan untuk menghitung reliabilitas antar rater adalah sama. Demikian tadi adalah presentasi saya yang berkaitan dengan proses penilaian portofolio based on COVID-19 case dalam perkuliahan asesmen pembelajaran matematika sebagai inovasi asesmen bermakna di era new normal. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.